Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jumpa lagi dengan channel Kianum Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang minyak karena banyak permintaan tentang minyak. Terutama kan saya sering membahas tentang batu akik. Banyak yang menanyakan minyak apa yang bagus untuk batu akik. Untuk batu akik sebenarnya banyak, tapi secara umum banyak orang yang menggunakan minyak misik, Japaron, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang minyak Japaron. Minyak Japaron menurut sebagian ahli minyak itu berasal dari tumbuhan, namanya tumbuhan itu adalah saffron. Nggak tahu saya juga lebih detailnya sebagai apa. Cuman minyak ini dia bagi dua, untuk Japaron khususnya, untuk yang lain juga sama. Ada yang sintetis, ada yang alami. Kalau yang alami itu diambil dari kayak Japaron ini saya contoh nih. Ini Japaron hijau. Ini saya dapat dari Kang Prabu, dia ahli minyak juga. Ini Japaron hijau. Ini Japaron merah. Merah nih. Dan ini Japaron hitam. Nah, ini Japaron ini kembali lagi dari bagi dua, ada yang dari sintetis dan alami. Untuk yang sintetis itu sebenarnya buatan pabrik. Nah, mungkin asal awal mulanya itu tetap dari alami, cuman diproduksi besar-besaran oleh pabrik. Dan yang beredar di khususnya Indonesia kebanyakan itu dari sintetis. Dan kalau yang dari alami itu dari tumbuhan yang namanya saffron. Dari tumbuhan saffron ini ada bunganya, diambil kemudian disuling. Nah, disuling dengan beberapa sekian ratus derajat, menguap, air yang menetesnya, itulah disebutkan minyak Japaron yang asli. Dan itu harganya mahal, jutaan, bisa puluhan juta per gram. Beda dengan yang ini sejujurnya sintetis. Beda yang sintetis murah karena diproduksi oleh pabrik, dicampur dengan yang lainnya, harganya beda. Meskipun ada juga yang mahal. Karena minyak ini sebenarnya sebuah misteri. Bisa mahal, bisa murah, tergantung orang yang makainya. Terus bagaimana cara membedakan Japaron asli ya dengan yang bukan, itu sulit. Kecuali orang-orang yang ahli minyak, dihirup juga beda wangi Japaron asli dengan yang bukan. Terutama di dalam harga, meskipun harga beda. Biasanya Japaron meskipun sintetis juga, yang bibitnya itu dicampur lagi, otomatis turunannya semakin murah. Campur lagi murah lagi kalau bibitnya mahal. Apalagi yang namanya yang alami, yang dari hasil sulingan, itu lebih mahal karena bisa jutaan sampai puluhan juta, kecuali turunannya dari itu lagi yang dicampur. Tapi kalau murninya yang dari minyak saffron, bunga saffron yang disuling itu mahal. Itu sampai teman saya Kang Prabu bilang sampai 2,5 juta, ada yang 5 juta per gram, itu mahal. Nah, minyak Japaron ini ada berbagai macam warna, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, banyak jenisnya. Dan dari Japaron itu beda-beda khasiatnya. Seperti ini yang hijau. Ini yang hijau bisa untuk kesehatan, untuk membangkitkan energi supranatural, untuk apalagi pusaka-pusaka seperti batu akik yang warna hijau, ya cocoknya dengan Japaron hijau. Kalau yang merah biasanya, kalau yang nggak sampai campuran itu biasanya dipakai untuk wapak. Tapi untuk wapak katanya ada Japaron khusus, bukan yang wangi ini. Tapi untuk pusaka juga, batu akik pusaka itu bagus. Yang merah itu untuk sifatnya yang pengasihan, yang apa-apa, seperti batu akik yang merah, kuning, ini cocok. Kalau yang hitam itu sifatnya kuat, energinya kuat. Ini sepertinya kesaktian. Biasanya yang hitam digunakan untuk batu-batu akik yang warna hitam, atau keris, atau golok. Pusaka-pusaka biasanya pakai Japaron hitam. Tapi ini juga bisa digunakan untuk meminyaki kayak seperti wapak, ikat, baju, dan lain sebagainya. Karena minyak ini banyak manfaatnya untuk membangkitkan hodam-hodam, pusaka-pusaka yang istilahnya hodamnya udah sinyalnya udah agak betah. Jadi biar betah harus pakai minyak. Cuman diminyakinya gak mesti tiap hari, tergantung kita waktu santainya diminyaki. Terutama
yang suka batu akik. Saya juga dulu sering pakai minyak Japaron hitam untuk batu akik combong, itu bagus. Terus batu akik yang sering dipakai itu yang paling bagus minyak Japaron itu seperti Virus, itu Virus paling bagus. Terus kayak ini juga Giok juga bagus, tapi bagusnya yang sesuai dengan warnanya Japaronnya, seperti Japaron hijau yang batunya hijau, karena untuk Japaron itu banyak warna, banyak pilihan. Jadi boleh yang hitam yang warna hitam, tapi hitam itu keris pusaka lebih banyak ke ini, terutama untuk yang sifat pusaka-pusaka yang untuk kesaktian. Kalau pusaka-pusaka yang bersifat pengasihan, usahakan Japaron yang warnanya hijau, putih, merah, dan lain sebagainya. Dan untuk wapak juga bagusnya wapak yang menggunakan seperti orang yang membuat wapak Japaronnya yang merah. Itu merahnya biasanya untuk pengasihan, untuk jualan dan lain sebagainya. Kecuali yang hitam bisa biasanya untuk kesaktian. Jadi yang sifat hitam itu sifatnya energinya untuk kesaktian, penjagaan, proteksi, itu yang hitam. Itu diantaranya khasiat dari Japaron. Dan minyak Japaron ini banyak yang asli, dan meskipun palsu disebut palsu juga asli, cuman turunannya udah dicampur. Dan yang paling bagus itu nggak pakai alkohol, meskipun pakai alkohol juga nggak apa-apa. Jadi yang murni biasanya dihitungnya per gram berapa, entah berapa. Saya juga kalau di bidang minyak kurang ahli, cuman hanya menerangkan tentang sekilas biar orang mengetahui apa sih minyak ini, karena ini Japaron banyak dipergunakan oleh orang-orang spiritual atau orang yang mau beribadah, apalagi yang non alkohol, karena wanginya enak sih. Kalau Japaron itu wanginya enak. Sebenarnya ini yang warna merah dengan yang hijau beda wanginya, beda sedikit, ada perbedaan. Mungkin ini ada campuran lagi. Jadi kalau yang warna ini campurannya apa-apa sehingga khasiatnya beda-beda. Seperti ini untuk ada juga kan orang ahli hikmah yang mengisi Japaron yang hijau biasanya untuk jualan, pengasihan, penarik, terus pusaka, untuk meminyaki pusaka dan lain sebagainya. Untuk yang merah lebih banyak ke pusaka, ke wapak dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara pakainya? Kalau untuk di badan bisa di sini, dioles di sini, atau di badan, di tangan. Kalau pusaka dioles di pusaka. Bagusnya sih pusaka pakai kapas siluman, ditetes, dioles. Itu bagus untuk pusaka. Atau cukup dibawa, atau ada ini non alkohol, mau sholat juga bagus, pakai wangi-wangian dan nggak terlalu menyolok. Kalau Japaron itu wanginya nggak terlalu menyengat seperti misik. Kalau misik kan menyengat, Japaron nggak, insya Allah. Jadi orang nggak akan terlalu curiga, wah ini kayaknya nggak kayak misik seolah-olah ini minyak dukun, padahal enggak. Dan ini minyak Japaron ini paling banyak disukai oleh hodam-hodam. Jadi benda yang nggak ada hodamnya itu kalau dipakai ini akan menarik hodam untuk datang, karena wanginya itu energinya bisa menarik seseorang untuk datang. Karena bunga saffron sendiri secara medis itu banyak untuk kesehatan, itu untuk bunganya, tanamannya. Apalagi ini setelah jadi minyak malahan bisa dijadikan aromaterapi dari wanginya itu. Jadi selain untuk secara spiritual, secara gaib, secara medis juga ini banyak gunanya, manfaatnya. Jadi sebaiknya kalau mengoleksi minyak bagus Japaron, karena Japaron ini paling bagus auranya. Dan ini kalau kita jarah ke makam yang suka jarah, dibuka aja gini biar wanginya menarik energi positif dan menolak energi negatif. Ini sebagai khasiat dari minyak Japaron ini. Demikian sekilas tentang minyak Japaron, semoga bermanfaat dan ini baik digunakan untuk orang-orang yang penggemar batu akik, pusaka, keris dan sebagainya. Apalagi Japaron yang kadar kekentalannya tinggi, jadi kemurniannya. Biasanya di repel-repel banyak sih jualan yang masih murni, bilang aja beli Japaron yang murni, cuman harganya ya lumayan. Meskipun yang
tersebar itu sintetis buatan pabrik. Kalau yang buatan sulingan ya jangan bilang murah, kan itu udah otomatis mahal karena itu bahannya juga sulit, terus prosesnya juga dari bunga sekian banyak itu hanya berapa mili, jadi dihitungnya per mili gitu. Mahal. Lebih baiknya pakai yang sintetis juga nggak apa-apa karena juga sama khasiatnya, wanginya juga sama, insya Allah. Demikian dan terima kasih penjelasan tentang minyak japaron, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kita semua. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.